Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Serena Madinia, salah satu peserta dari workshop latihan keterampilan dasar teknik instruksional pekerti yang telah diselenggarakan oleh Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada tanggal 20 November 2021. Di sini saya akan mencoba menyampaikan kembali materi mengenai strategi pembelajaran dan motivasi belajar yang telah disampaikan oleh Dr. Sihabuddin Said, MSI. Sebelum memulai materinya, ada tujuan umum, yang dimana tujuan umum ini peserta workshop pekerti diharapkan mampu memahami dan mengembangkan strategi pembelajaran, memotivasi diri, dan mahasiswa untuk terus belajar. Dan ada tujuan khusus dalam pembelajaran ini. Yang pertama, menjelaskan strategi pembelajaran di perguruan tinggi, menjelaskan motivasi belajar di perguruan tinggi, dan ketiga, menjelaskan tuntutan belajar di perguruan tinggi. Untuk definisi, strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan, gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Sedangkan untuk pembelajaran, menurut Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang Tahun 2012 Tahun 2012 adalah proses interaksi antar mahasiswa dengan dosen, antara peserta didik dengan pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Dan untuk dosen, menurut Pasal 1 Ayat 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu, pengetahuan, dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya, apa kualifikasi dosen? Sedangkan untuk mahasiswa, pada Pasal 1 Ayat 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi. Dan kemudian, apa standar seleksi dari mahasiswa itu sendiri? Untuk standar seleksi mahasiswa, dalam kitab Taklim Ilmu Taklim, 1 Dakaun atau cerdas, 2 Hirsun, rajin, ketika istibarun, sabar, 4 Bowo, yaya, kelima Irsadul Ustad, tunjuk guru dosen, keenam Dulu zaman, sepanjang waktu. Sedangkan pembelajaran menurut Zainul Arifin pada tahun 2009 adalah suatu proses atau kegiatan yang sistematis yang bersifat interaktif, komunikatif, antara dosen atau guru dengan mahasiswa atau siswa di kelasnya, dihadiri secara fisik oleh dosen atau guru, atau tidak untuk menguasai kompetensi yang telah ditentukan. Sedangkan pembelajaran menurut Dimyati dan Mugiono adalah suatu kegiatan dosen atau guru secara terprogram dalam desain instruksional untuk membuat mahasiswa atau siswa belajar secara aktif yang menekankan pada penyediaan sumber belajar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah suatu sistem instruksional yang terdiri atas beberapa komponen yang meliputi tujuan, bahan ajar, mahasiswa atau siswa, dosen atau guru, metode, media, dan evaluasi yang dapat meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik, agar mahasiswa atau siswa menjadi lebih baik dalam komunikasi dan interaksi pada dosen atau guru. Sehingga strategi pembelajaran menurut Dick dan Carey pada tahun 2012 adalah komponen umum dari suatu rangkaian materi dan prosedur pembelajaran yang akan digunakan secara bersama-sama oleh dosen atau guru dan mahasiswa atau siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Dan menurut Hilda, strategi pembelajaran adalah urutan atau proses perilaku dosen guru untuk dapat mengakomodasi semua variabel pembelajaran secara sadar sistematis. Dan menurut Suparman, strategi pembelajaran merupakan gabungan dari beberapa rangkaian kegiatan, cara mengorganisasikan materi pembelajaran, mahasiswa atau siswa, bahan, peralatan dan waktu yang digunakan untuk proses pembelajaran dalam mencapai tujuan kegiatan pembelajaran yang telah ditentukan. Selanjutnya, menurut Etin Solihatin pada tahun 2012, strategi pembelajaran adalah pendekatan secara menyeluruh
dalam suatu sistem pembelajaran yang berupa pedoman umum dan kerangka kegiatan untuk mencapai tujuan umum pembelajaran, yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam membantu usaha belajar mahasiswa atau siswa, mengorganisasikan pengalaman belajar, mengatur dan merencanakan bahan ajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Dan menurut Darmaya, pada tahun 2010, strategi pembelajaran merupakan pengorganisasian isi pelajaran, penyampaian pelajaran, dan pengelolaan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan berbagai sumber belajar yang digunakan oleh dosen atau guru guna menunjang terciptanya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Sehingga dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran merupakan suatu prosedur pembelajaran dalam membantu usaha belajar mahasiswa, mengorganisasikan pengalaman belajar, mengatur dan merencanakan bahan ajar, agar terciptanya proses pembelajaran yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sehingga, apa sih pentingnya strategi pembelajaran itu? Pendidik merupakan sektor yang sangat menentukan kualitas suatu bangsa. Kegagalan pendidikan berimplikasi pada gagalnya suatu bangsa. Keberhasilan pendidikan juga secara otomatis membawa keberhasilan sebuah bangsa pada dunia pendidikan. Hendaknya memperhatikan unsur pendidikan, yang diantaranya peserta didik, pendidik, software, manajemen, sarana dan prasarana. Aset yang diperlukan dalam pendidikan adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya yang berkualitas dapat berupa dari mahasiswa atau siswa, masyarakat umum, maupun dari pendidik atau dosen. Selanjutnya ada macam-macam strategi pembelajaran. Yang pertama, itu ada strategi inquiry, yang dimana meliputi sejumlah kegiatan pembelajaran yang menitik beratkan pada proses berperilaku analitis dan kritis dalam mencari dan menjawab pertanyaan. Sedangkan tanya jawab sering diajukan antara mahasiswa atau siswa dan dosen atau guru untuk proses berpikir. Selanjutnya yang kedua ada strategi ekspositoris, yaitu sistem pembelajaran ekspositoris merupakan strategi pembelajaran yang menekankan pada proses pemberian pengetahuan atau materi yang diberikan secara lisan oleh dosen atau guru kepada mahasiswa atau siswa yang ingin membantu mahasiswa-siswa menguasai materi secara efektif. Selanjutnya, ada strategi SPBBM, yang merupakan strategi pembelajaran yang memadukan beberapa kegiatan pembelajaran yang menonjolkan proses pemecahan masalah ilmiah. SPBM didasarkan pada psikologi kognitif, yang dapat dibebaskan dari asumsi bahwa belajar adalah proses mengubah perilaku melalui pengalaman. Selanjutnya ada strategi kooperatif, yaitu metode pembelajaran yang dalam rangkaian kegiatan pembelajarannya dilakukan oleh mahasiswa atau siswa dalam kelompok tertentu untuk mencapai rumusan tujuan pembelajaran. Strategi sistem pembelajaran kooperatif ini menggunakan kelompok kecil atau tim yang terdiri dari 4-6 orang yang memiliki latar belakang akademis, ras, agama, atau gender. Selanjutnya yang kelima ada meningkatkan keterampilan berpikir. Jenis strategi ini diterapkan dalam menonjolkan kemampuan berpikir manusia atau siswa. Materi yang disajikan dapat berupa membimbing mahasiswa atau siswa melalui proses menemukan konsep sendiri yang harus dikuasai dengan terus menghadapi proses dialog dan menggunakan pengalaman mahasiswa atau siswa. Selanjutnya, ada karakteristik proses pembelajaran, di mana karakteristik proses pembelajaran tersebut ada interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk aktif, memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat atau minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Selanjutnya, pembelajaran adalah proses interaksi antar peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Sedangkan untuk pendekatan pembelajaran itu sendiri adalah orientasi, arah pandang, atau cara pandang pendidik dan peserta didik terhadap pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Contohnya yaitu, pendidik memandang bahwa dalam pembelajaran, peserta didik harus kooperatif, maka muncullah pendekatan kooperatif tersebut. Model pembelajaran. Model pembelajaran adalah proses belajar atau gambaran pembelajaran peserta didik dari awal hingga akhir pembelajaran yang ditandai dengan langkah-langkah spesifik.
Contohnya yaitu model pembelajaran kooperatif. Strategi pembelajaran adalah rencana kegiatan yang disusun agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Dan metode pembelajaran itu sendiri adalah cara pendidik menyampaikan atau memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengetahuan dan atau keterampilan tertentu, atau cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana dalam bentuk kegiatan nyata. Seperti contoh dari pengamatan, eksperimen, ceramah, pidato, dan lain sebagainya. Dan untuk teknik pembelajaran itu sendiri adalah cara pendidik menyampaikan atau memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengetahuan dan atau keterampilan tertentu melalui metode pembelajaran tertentu, atau cara yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu metode. Seperti contoh teknik presentasi pada kelompok dalam metode presentasi. Dan untuk taktik pembelajaran adalah gaya mengajar pendidik yang khas dalam melakukan metode atau teknik tertentu. Seperti contoh, siang hari guru mengajar dengan ceramah yang penuh dengan humor agar mahasiswa atau siswa tidak merasa ngantuk atau bosan. Ini seperti gambaran dalam proses pembelajaran. Bedakan antara proses pembelajaran secara kooperatif atau kelompok dibandingkan dengan secara langsung hanya ada satu arah. Ini dengan kelompok. Kemudian ada Bloom dan Cardwell. Dalam belajar, mahasiswa harus menguasai 3 ranah, yaitu kognitif, psikomotorik, dan afektif. Untuk kognitif sendiri ada 6 tingkatan. Yang pertama ada pengetahuan. Pengetahuan itu berdasarkan dengan mengingat atau menghafal. Sedangkan pemahaman itu cara kita bagaimana menginterpretasikan suatu hal. Selanjutnya ada aplikasi. Menggunakan konsep untuk memecahkan suatu masalah. Kemudian ada analisis. Analisis itu menjabarkan suatu konsep. Kelima ada sintetis. Menggabungkan bagian-bagian konsep menjadi suatu konsep yang utuh. Selanjutnya terakhir ada evaluasi, yang membandingkan nilai-nilai, ide, dan metodenya. Selanjutnya untuk psikomotor ada 5 tingkatan, di mana yang pertama ada peniruan atau menirukan gerak. Kedua, adanya penggunaan, di mana penggunaan ini maksudnya adalah menggunakan konsep untuk melakukan gerak. Ketiga, ketepatan, melakukan gerak dengan benar dan sesuai. Keempat, perangkaian, melakukan beberapa gerakan sekaligus dengan benar. Kelima, ada naturalisasi, melakukan gerak secara wajarnya. Selanjutnya ada afektif. Afektif terdiri dari 5 tingkatan. Yang pertama ada pengenalan, yaitu merasa ingin diterima, sadar adanya sesuatu. Kedua, merespon adanya aktivitas dan ikut berpartisipasi. Ketiga, penghargaan, menerima nilai-nilai atau setia. Keempat, pengorganisasian, menghubungkan nilai yang dipercayai. Kelima, adanya pengamalan, menjadikan nilai-nilai sebagai bagian pola hidup. Motivasi belajar di perguruan tinggi, di mana motivasi itu pengertiannya adalah dari mover, menggerakkan. Menggerakkan kondisi yang menimbulkan perilaku, mengarahkan perilaku, atau mempertahankan intensitas perilaku. Motivasi adalah kekuatan energi seseorang yang dapat menimbulkan tingkat resistensi dan entusiasme dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik yang bersumber dari dalam diri sendiri atau maupun dari luar individu itu sendiri. Seberapa kuat motivasi yang dimiliki individu akan banyak menentukan terhadap kualitas perilaku yang ditampilkannya, baik dalam konteks belajar, bekerja, maupun dalam kehidupan lainnya. Menurut Deddy Supriyadi pada tahun 2005, motivasi merupakan model yang sangat penting untuk belajar. Tanpa ada motivasi, proses belajar akan kurang berhasil, meskipun seseorang memiliki kecakapan yang tinggi. Mahasiswa atau siswa akan kurang berhasil dalam belajarnya jika motivasinya lemah. Sedangkan menurut Dimyati dan Mujiona pada tahun 2009, motivasi dipandang sebagai dorongan mental yang menyebut kekuatan mental yang mendorong terjadinya belajar tersebut sebagai motivasi belajar. Sedangkan motivasi belajar menurut Mujiona pada tahun 2009 adalah seorang siswa belajar karena didorong
oleh kekuatannya mental. Artinya kekuatan mental itu berupa keinginan, perhatian, kemauan, atau cita-cita. Selanjutnya, menurut Hamzauno, pada tahun 2008, motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswi yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku, pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur yang mendukung. Sehingga dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar merupakan suatu dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswi yang memberikan semangat, perhatian, kemauan, keinginan, dan cita-cita untuk belajar guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, motivasi belajar untuk siswa sangatlah penting karena sebagai pendorong siswa untuk lebih giat dalam belajar agar memperoleh tujuan yang ingin dicapai dalam belajar, yaitu memperoleh prestasi yang baik. Ciri-ciri motivasi belajar menurut Sardiman pada tahun 2010 antara lain, tekun menghadapi tugas, ulet menghadapi kesulitan, menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah, lebih senang bekerja mandiri, cepat bosan pada tugas yang rutin, dapat mempertahankan pendapatnya, tidak mudah melepaskan hal yang diyakini, senang mencari dan memecahkan masalah persoalan. Akibat dari analisis hasil kerja yang rendah, yaitu prestasi belajar rendah. Yang pertama, belum menguasai pengetahuan atau keterampilan. Kedua, sifat atau struktur tugas yang sulit atau tidak menyenangkan. Tiga, adanya konsekuensi negatif pelaksanaan suatu tugas. Jarang berlatih menggunakan keterampilan tersebut. Fungsi motivasi dalam belajar itu, yang pertama ada motivasi, sesuatu yang paling mendasar yang harus ada dalam proses belajar karena hasil belajar akan optimal bila ada motivasi. Motivasi selalu berkaitan dengan suatu tujuan. Fungsi motivasi yang pertama, sebagai pendorong untuk berbuat sesuatu dari setiap aktivitas yang dilakukan. Dua, menjadi penuntun arah perbuatan yakni ke arah tujuan yang ingin dicapai. Ketiga, menyeleksi perbuatan. Keempat, adanya pendorong usaha untuk mencapai prestasi. Adapun contoh bentuk motivasi di sekolah, yaitu motivasi anak berbeda-beda. Motivasi tidak timbul secara tiba-tiba, melainkan motivasi harus ditumbuhkan oleh dosen atau gurunya. Cara menumbuhkan motivasi belajar siswa antara lain, yang pertama memberi angka. Maksud dari memberi angka ini adalah guru dalam memerlukan unsur objektivitas dalam memberi nilai, yang hendaknya angka tersebut mencerminkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian memberi hadiah, di mana hadiah sangat menarik siswa sebagai motivasi dalam melakukan suatu pekerjaan. Hadiah sebagai penguat terhadap motivasi belajar mahasiswa. Selanjutnya, kompetisi. Baik kompetensi individu maupun kelompok digunakan untuk merangsang dan menguatkan motivasi belajar. Seperti contoh individu menjadi juara kelas, kelompok itu dalam perlombaan. Keempat, ada ego involvement, di mana menumbuhkan kesadaran dalam diri mahasiswa agar merasakan pentingnya tugas di sekolah dan menerimanya sebagai suatu tentangnya, sehingga mahasiswa berusaha bekerja keras mengerjakan tugas dengan harga dirinya sendiri sebagai jaminan. Kelima, memberi pujian. Secara psikologis, seseorang pasti akan lebih senang dipuji daripada dilecehkan. Yang perlu diperhatikan, kualitas pujian hendaknya layak sesuai dengan prestasi. Bila berlebihan dapat membuat mahasiswa besar hati dan tidak termotivasi untuk belajar. Selanjutnya ada teori motivasi. Yang pertama, motivasi dan penguat. Skinner dan ahli teori tingkah laku mengungkapkan tidak perlu memisahkan antara teori belajar dan motivasi. Selanjutnya ada hadiah dan penguatan. Tidak ada jaminan apakah hadiah akan menjadi penguat yang efektif karena sebagai penguat ditentukan oleh pribadinya dan situasinya sendiri. Ketiga, ada cognitive dissonance, di mana teori ini menerangkan tentang tingkah laku seseorang dengan memberi alasan untuk menunjukkan bahwa dirinya positif. Selanjutnya ada teori atribusi, mencari penjelasan dalam mencoba untuk mengerti mengapa seseorang memberikan alasan terutama jika seseorang mengalami kegagalan atau kesuksesan. Teori ini berfungsi sebagaimana mahasiswa atau siswa menginterpretasikan dan menggunakan umpan balik atas prestasi akademik mereka dan menyarankan pada dosen atau guru bagaimana mereka harus memberikan umpan balik.
Selanjutnya, yaitu self-worth, menghargai dirinya sendiri. Teori ini menggabungkan komponen motivasi dengan persepsi yang menyebabkan sukses dan gagal. Suatu individu belajar dari persepsi masyarakat bahwa seseorang dinilai karena prestasinya. Menurut Carl Ransom Rogers, yang terpenting dalam proses pembelajaran adalah pentingnya pendidik memperhatikan prinsip pendidikan dan pembelajaran, yaitu pertama, menjadi manusia berarti memiliki kekuatan yang wajar untuk belajar. Peserta didik tidak harus belajar tentang hal yang tidak ada artinya. Kedua, peserta didik akan mempelajari hal-hal yang bermakna bagi dirinya. Ketiga, pengorganisasian bahan pembelajaran berarti mengorganisasikan bahan dan ide baru sebagai bagian yang bermakna bagi peserta didik. Keempat, belajar yang bermakna dalam masyarakat modern berarti belajar tentang proses, menghargai proses, dan belajar dari proses itu sendiri. Dan menurut teori Maslow, orang dimotivasi oleh kebutuhan atau ketegangan diciptakan oleh kebutuhan untuk bergerak menuju tujuan di mana mereka percaya akan membantu memenuhi kebutuhan. Motivasi berprestasi, ada beberapa orang yang berambisi dan bekerja keras untuk mencapai kesuksesan. Selanjutnya, untuk menerapkan hal semuanya tersebut, dibutuhkannya kompetensi dosen yang perlu dikembangkan. Yang pertama, kemampuan menguasai struktur dan konten mata kuliah. Kedua, bagaimana belajarkan mahasiswa tentang konten mata kuliah yang disesuaikan dengan karakteristik konten itu sendiri dan karakteristik mahasiswanya. Yang ketiga, dosen mengenali pengetahuan tertentu untuk mengajar. Pengetahuan tersebut merupakan integrasi antara isi dan konten, mata pelajaran, dan pedagoginya, yang menjadi suatu konsep tentang bagaimana topik, masalah, atau isu-isu tertentu disusun atau diwakili, dan diadaptasi sesuai kemampuannya dan minat mahasiswa yang beragam karakteristiknya. Keempat, struktur dosen dapat mensintesis dua pengetahuan, yaitu materi dan pedagogiknya. Untuk membangun lingkungan belajar yang positif, yaitu agar motivasi belajar meningkat, yang pertama dari mengatur iklim belajarnya. Kedua, mempersiapkan lingkungan fisik. Ketiga, lingkungan sosial tempat belajar. Keempat, mengajar dengan menghubungkan dunia IT. Kelima, mengembangkan strategi belajar yang menarik. Keenam, menyiapkan kelas kecil dan kelas besar. Selanjutnya ada ARCS model, yaitu Attention, Relevance, Confidence, dan Satisfaction. Untuk attention, ditimbulkan oleh elemen yang baru, aneh, kontradiktif, kompleks. Strategi untuk merangsang minat dan perhatian mahasiswa, yaitu guna metode instruksional yang bervariasi. Gunakan variasi media, bila tepat gunakan humor dalam presentasi, gunakan peristiwa nyata sebagai contoh untuk memperjelas konsep. Selanjutnya, gunakan teknik bertanya untuk melibatkan mahasiswa agar terjadinya pembelajaran dua arah. Selanjutnya ada relevansi, hubungan antara mata kuliah dengan kebutuhan dan kondisi mahasiswa. Yang pertama ada motif pribadi dari McClellan. Kebutuhan untuk berprestasi, needs for achievement, kebutuhan untuk memiliki kuasa, kebutuhan untuk berafiliasi. Selanjutnya ada motif instrumental, bahwa keberhasilan dalam suatu tugas adalah langkah untuk mencapai keberhasilan yang lebih lanjut. Terakhir, ada nilai kultural, apabila tujuannya ingin dicapai sesuai dengan nilai yang dianut oleh mahasiswa dan kelompok. Selanjutnya, untuk ARCS model ada kepercayaan diri, yaitu confidence. Strategi untuk meningkatkan kepercayaan diri, yaitu memperbanyak pengalaman keberhasilan seorang mahasiswa. Kedua, perkuliahan disusun dalam bagian yang lebih kecil. Ketiga, meningkatkan harapan untuk berhasil dengan menyatakan persyaratannya. Selanjutnya, memungkinkan kontrol keberhasilan di tangan mahasiswa. Lalu, tumbuh kembangkan kepercayaan diri mahasiswa. Terakhir, berikan umpan balik yang konstruktif. Selanjutnya, untuk ARCS model ada satisfaction atau kepuasan. Strategi untuk meningkatkan kepuasan, yang pertama gunakan pujian secara verbal dan umpan balik yang informatif, bukan ancaman atau sejenisnya. Berikan kesempatan mahasiswa segera mempraktekkan pengetahuan yang dipelajarinya. Minta mahasiswa membantu teman yang belum berhasil menguasai suatu keterampilan atau pengetahuan tersebut.
Bandingkan prestasi mahasiswa dengan prestasinya sendiri di masa lalu atau standar lain, bukan dengan mahasiswa lain. Pendekatan lain dalam membangun motivasi, yaitu yang pertama ada expertise atau keahlian, kedua ada empati, selanjutnya entusiasme, keempat ada clarity, kelima ada cultural responsive. Terakhir itu ada nutup dan simpulan, di mana dapat kita simpulkan bahwa adanya faktor internal yaitu kemampuan, motivasi, perhatian, ingatan, lupa, retensi, dan transfer. Dan untuk faktor eksternal adalah kondisi belajar, tujuan belajar, dan harusnya ada pemberian umpan balik. Dapat disimpulkan untuk motivasi dapat disesuaikan dengan kondisi, bidang dan tingkat kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik, kemampuan yang dimilikinya, dan tujuan yang ingin dicapai. Untuk tuntutan belajar di perguruan tinggi, yang pertama ada prinsip belajar. Prinsip belajar sepanjang hayat. Berpendidikan setinggi-tingginya untuk memaksimalkan pengembangan potensi diri guna kualitas pengabdian kepada Tuhan. Ketiga, pendidikan di perguruan tinggi melibatkan suatu perpindahan menuju struktur sekolah yang lebih besar, lebih impersonal, lebih heterogen, serta bertambahnya tekanan untuk mencapai prestasi, untuk kerja dan nilai-nilai ujian yang baik menurut Sandrock pada tahun 2003. Perguruan tinggi adalah pendidikan untuk orang dewasa. Maksud dewasa adalah kemandirian pribadi dan ekonomi, masa perkembangan karir, masa pemilihan pasangan. Untuk zaman sekarang menuntut setiap individu melakukan perubahan yang baik sesuai zaman yang dihadapinya. 3 kegiatan utama di perguruan tinggi yaitu pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian atau tridharma perguruan tinggi. Yang pertama menuntut kemampuan berpikir secara bebas, kreatif, dan inovatif. Kedua, menuntut kemampuan berkarya dan mengabdi. Ketiga, menuntut karakter individu yang unggul secara intelektualitas, emosional, dan spiritualitas. Sedangkan untuk mahasiswa dituntut 1. Memiliki kekuatan kehendak, kedua memiliki persistence, ketiga memiliki keinginan untuk menjadi suatu kenyataan. Menurut Peterson dan Seligman pada tahun 2004. Selanjutnya, sukses dalam belajar itu apa? Sukses dalam belajar itu bila tujuan belajar tercapai, yaitu mengetahui, menjadi diri sendiri, melakukan hal tersebut, kemudian hidup secara bersama atau kooperatif. Untuk kiat-kiat sukses, yang pertama ada tujuan, 2 kedisiplinan, ketiga konsistensi, keempat pengetahuan, keyakinan, tindakan, sehat jasmani dan rohani. Penutup untuk kesimpulan itu bahwa pendidikan terjadi sepanjang hayat untuk terus mengembangkan kematangan diri dan memaksimalkan pengabdian kepada bangsa dan Tuhan. Untuk evaluasi, sebagai dosen pembimbing akademik, cobalah buat rencana akademik bersama mahasiswa agar mahasiswa lulus dalam waktu cepat, berprestasi, dan mandiri. Sekian materi dari saya. Ada moto dan prinsip dan filosofi hidup, yaitu kerja, ibadah, ramah, cerdas, keras, tuntas, ikhlas, dan prinsip hidup BBM, bersyukur, bersenang-senang, dan menyenangkan orang lain. Filosofi sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat pada orang lain. Sekian materi yang coba saya sampaikan, yang dari Dr. Sihabudin Said, MSI, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untirta. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.